Bapak Ibu kalau lagu Indonesia Raya pendidikan pasti hafal semua ya. Kok nggak ada yang jawab? Hafal semua? Hafal. Kalau Mars PGRI, padahal setiap tanggal 25 kita pakai baju PGRI nggih. Tapi ora pati apal gitu ya. Nah karena itu Bapak dan Ibu supaya nanti saat upacara menyanyinya bisa seragam, bisa kompak, kita berlatih terlebih dahulu, setuju? PGRI semangat setuju gitu loh. Setuju? Oke. Monggo Bu. Kalau Meri anaknya siapa? Bebek. Kalau Minti? Mentok. Ini kira-kira Meri apa Minti? Ya Meri nih ya, Meri. Kalau ini burung hantu. Kalau ini enggak kelihatan. Ini loh bebek. Ya. Ini bebek. Nanti saya buktikan. Oke. Kalau yang ini burung. Ya. Oke. Bapak Ibu, yang nomor 1 itu bunyinya seperti ini. Oh, orang gelem manut. Ya. Oke, karena nggak mau manut ya pakai manual. Yang pertama bunyinya oke. Kira-kira kalau kita tirukan bunyinya seperti apa? Pak Tarjo yang bisa. Wak wak. Apa Bapak Ibu? Yang nomor 1 bunyinya apa? Yang nomor 1 bunyinya apa? Wak wak. Kalau yang nomor 2, ayo coba. Apa bunyinya? Wah, kita baca wik wik. Oh, sih kok wik wik. Yang kedua apa Bu bunyinya? Wik wik. Meri bunyinya wik wik. Lalu yang ketiga kita baca apa kira-kira? Wuk 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 ya. Wuk wuk. Yang nomor 1 tadi bunyinya apa? Nomor 2, nomor 3. Nah kalau yang nomor 4 kira-kira apa? Wek-wek ya. Oke. Nah, kalau yang kelima kira-kira bunyinya gimana? Betul. Wok-wok gitu ya. Wok-wok. Oke. Kalau saya tangan saya jarinya 1 bunyinya oke. Kalau 3 hah? Loh kemana gambarnya? Gambarnya hilang. Kalau 3 wuk, wuk. Kalau 5 kalau 4 2 oke. Coba saya tes. Ini tes konsentrasi nih. Sudah siap simposium apa belum gitu ya? Oke. Cukup 2 kali bilang wak wak gitu. Wik wik. Wuk wuk. Wok wok. Wok wok. Oke.
Tibake dikliwati siji. Oke. Sekarang burung-burung ini akan bernyanyi. Ya. Nyanyinya pada hari Minggu. Ya. Kalau saya begini maka bunyinya harus bunyi wah. Ya. Lagu pada hari Minggu itu gimana sih? Oke, jadi bunyinya wak 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 wak. 13 pemakalah dan 20 peserta. Kemudian di ruang 2 adalah pemakalah dari teman-teman SD berjumlah 6 pemakalah. Audiennya berjumlah 60. Yeah. Audiennya berjumlah 60. Kemudian ruang ketiga adalah teman-teman dari SMP dengan 6 pemakalah dan 35 peserta. Lalu ruang keempat teman-teman dari SMA dan SMK ada 5 pemakalah dan 25 peserta. Nanti Bapak dan Ibu masing-masing akan diarahkan. Jadi nanti monggo teman-teman TK bersama Bapak atau Ibu yang menjadi penunjuk jalan kemudian ngikuti. Pakai kompas bokong ya. Ya kompas bokong itu kalau di pramuka pokoknya yang di depan itu ke sana, belakangnya ikut saja. Gitu ya. Kemudian di dalam ruang simposium Bapak dan Ibu susunan acaranya yang pertama adalah pengantar dari moderator. Kemudian dilanjutkan paparan narasumber, paparan dari masing-masing pemakalah. Untuk paparan biasanya kalau lomba gitu, apakah guru berprestasi atau kegiatan-kegiatan best practice itu kan biasanya hanya 7-8 menit ya. Ini teman-teman diberi waktu agak longgar sampai dengan 15 menit. Dan beserta tanya jawabnya sampai 30 menit. Ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh menanyakan segala sesuatu yang dipaparkan oleh para pemakalah. Siapa tahu karya yang Bapak dan Ibu pemakalah sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita bawa ke dalam kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat saya kepada anggota PGRI yang saya cintai. Kebiasaan saya biasanya kalau di panggung baik Jawa Timur, nasional, yel-yel PGRI selalu melekat. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, salam satu jiwa, salam satu bangsa. Terima kasih Malang. Pak Tri, Pak Burhan, dan rekan-rekan kami semua yang saya hormati beserta seluruh anggota PGRI Kota Malang yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka seminar
Guru Inovasi Indonesia. Rekan-rekan anggota yang saya banggakan, perlu diketahui PGRI ini berdiri ini ketika 100 hari dari proklamasi kemerdekaan, muncullah kumpulan guru-guru ini seluruh Indonesia, cikal bakalnya pada saat itu belum merdeka, yaitu munculnya nama PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mana pada saat itu isinya macam-macam guru dan lain-lain. Dan situasi masih keadaan masih genting, perjuangan guru-guru ingin memerdekakan, mencerdaskan anak bangsa melalui forum-forum tertentu, sehingga jadilah yang sekarang ini. Pada saat itu dalam cerita 45 saya belum lahir, tapi jejak digital masih ada. Belum ada guru yang PNS, belum ada. Hari demi hari, tahun demi tahun berjuanglah, yang hingga sekarang ini banyak juga guru yang PNS, namun non PNS juga masih banyak. Kiprah PGRI perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya. PGRI sebetulnya sangat luar biasa. Yang paling besar itu adalah Undang-Undang Dosen dan Guru nomor 14, itu yang tentang sertifikasi. Ini yang sangat-sangat, waktu itu saya pun juga sebagai pelaku berjuang ke sana, ke Jakarta, naik zaman segitu ya, saya masih guru di SMP 3, memperjuangkan undang-undang guru dan dosen. Setelah itu berhasil, 2006-2007 sudah mulai sertifikasi melalui portofolio. Saya baru angkatan yang ketiga 2008 PLPG. Itu Bapak Ibu. Nah, perjuangan PGRI memang kadang-kadang tidak diketahui, khususnya pada saat itu SMP, SMA. Kalau zaman saya masih SMP, di SMP 3 dulu, itu banyak yang tahu PGRI karena pada saat itu kami punya kelompok organisasi namanya Fokus, sangat vokal sekali, yang menyoroti terhadap kebijakan kepala dinas, kepala sekolah, yang mana pada saat itu yang tidak bisa menyatu dengan guru-guru. Ini bagaimana? Ketika saya bergabung tahun 1995, masih dari bawah, oleh teman-teman Fokus, aspirasi kalian Pak Anton masuklah jadi anggota PGRI, yang mana bisa membawa mulai 2020, Bang Pak Burhan Pati juga, mulailah di Kota Malang itu antara guru dan kepala sekolah ini sangat dekat sekali karena perjuangan PGRI. Nah, perjuangan PGRI buat kita ini sebenarnya sangat banyak sekali, menyambungin nggak diekspos ya. Pada saat Malang dulu, pada saat belum begitu PGRI kuat, dulu kalau event-event nasional, Pak Darno, mana Pak Darno? Coba berdiri Pak Darno. Ini Pak Darno ini saksi hidup. Jadi ketika kita belum punya bendera PGRI, Tulungagung event nasional, ngambil bendera-bendera di pinggir jalan, dibuat konvoian di stadion itu, konvoi, kontingen kayak olimpiade, kontingen kota ini. Lah kami yang datang hanya 5 orang, termasuk Pak Yono, saya Pak Helmi. Karena kami cerdas, PGRI cerdas, belum waktu itu kita nggak punya apa-apa. Kita koordinasi dengan PGRI Kabupaten, saya Pak Dwi masih sekretaris. Pak Dwi, ya, saya pinjam 1 batalion kontingen ya, terdiri dari 80 orang, siap, kecamatan. Wah, ketika parade Pak Sulistyo, pas Kota Malang ya Pak Darno di depan gue bendera, tulisan, wah,
kita kirim ke Pak Sofan. Itulah perjuangan PGRI ya, hingga yang menjadilah sekarang ini yang sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Malang, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PGRI Kota Malang, yang kami hormati pengurus PGRI Kota Malang, yang kami hormati para ketua cabang PGRI sekota Malang, yang kami hormati panitia Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional 2022, serta yang berbahagia peserta kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi hari ini Selasa 8 November 2022, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara Guru Inovatif Indonesia Maju, Seminar dan Simposium Pendidikan dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional 2022. Adapun acara pada pagi hari ini: 1. Pembukaan, 2. Menyajikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, 3. Laporan panitia seminar dan simposium, 4. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sekaligus pembukaan seminar dan simposium, 5. Doa, dan 6. Penutup. Sebelum acara kita buka, marilah kita mengucapkan basmalah sehingga acara pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Seminar dan Simposium kepada yang terhormat Bapak Budi Hartono MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjono SE MM. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Malang dan Kota Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asrofi. Yang terhormat Ketua PGRI Kota Malang, yang terhormat Ketua YPLP Kota Malang, Bapak DRS Tri Suharno MPD, yang terhormat Ketua Cabang, yang saya banggakan peserta yang terdiri dari pemakalah, kemudian juga hadir penulis buku. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan serangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-77 PGRI dan HGN 2022. Mudah-mudahan guru-guru Kota Malang khususnya tetap semangat sesuai dengan tema pada saat ini, Guru Inovatif Indonesia Maju. Perlu saya laporkan bahwasannya kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri 170 peserta. Kemudian untuk pemakalah 30, penulis buku. Jadi di sini ada, kami undang juga penulis hebat Kota Malang, ada 40 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semuanya sesuai dengan permohonan dinas beberapa tahun yang lalu. Ada istilahnya program SABU, satu buku satu guru, minimal 1 tahun. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua PGRI dan segenap pengurus, kami mohon untuk penulis-penulis ini diwadahi, Pak. Karena kemarin baru tahun ini ada penulis dikumpulkan. Insya Allah karyanya di belakang nanti monggo bisa dilihat. Begitu juga para teman-teman guru senasib seperjuangan ini mengalami penurunan di dalam pembinaan pembuatan karya tulis, Bapak. Bahwasannya BTK, BTS, best practice ini perlu diwadahi dan dilakukan setiap tahun, sehingga para guru-guru yang ada di Kota Malang dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
ini bisa mewujudkan, menerbitkan suatu karya nyata untuk perbaikan pendidikan Kota Malang khususnya. Ini luar biasa, Pak. Ada yang satu guru itu membuat karangan bukunya itu 300 buku, Pak. Luar biasa. Mungkin dari SMP Elim bisa berdiri, Bu, mungkin Bu, hadir Bu Farida. Lah itu, Pak, dia karyanya 300 buku, luar biasa. Dan masih banyak penulis-penulis SMP Elim. Jadi luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Jadi bukan hanya fiksi tetapi non fiksi. Jadi kami berkolaborasi untuk kegiatan pada tahun ini TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri swasta. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Dinas Pendidikan, kemudian cabang dinas provinsi dan PGRI dapat mewadahi penulis-penulis yang luar biasa ini. Terakhir, mohon perkenan Bapak Kepala Dinas nanti menyampaikan materi dengan tema Guru Inovasi Indonesia Maju dan membuka kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sekaligus pembukaan seminar dan simposium dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional 2022. Kepada yang terhormat Bapak Suwarjana SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI Kota Malang beserta jajarannya, senior-senior kami, Pak Tri, yang dengan tekun mau mengawal kami, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Yang saya hormati Mas Asrofi, perwakilan dari cabang dinas SMA SMK wilayah Kota Malang Kota Batu. Yang saya hormati, ini ada Ketua IGTKI, Ketua MKKS, SMA SMK baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati Ketua cabang PGRI masing-masing di 5 kecamatan. Kemudian Bapak Ibu peserta kegiatan simposium dan seminar dalam rangka HUT PGRI pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat, insya Allah tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf kalau saya harus terlambat, maunya tepat tapi karena kebetulan jam yang sama ada 2 giat. Satu, kami juga ada giat untuk teman-teman operator SD SMP negeri. Hari ini kami kumpulkan di Hotel Savana. Saya kemarin bilang ke Pak Budi, Ketua Panitia, pengennya saya lama di SMA 1 di acara ini apa sebentar. Kalau pengennya sebentar saya yang pagi di sini karena saya harus geser ke sana. Tapi kalau pengennya lama ya yang sini yang kedua biar saya bisa santai, karena saya juga dapat laporan dari Ketua Panitia bahwa pada HUT hari ini, kali ini, tahun ini mengapresiasi teman-teman penulis. Ya, terima kasih kepada teman-teman PGRI. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami mengucapkan terima kasih
Ini yang kami harapkan, Kota Malang adalah kota pendidikan. Kita tidak membedakan antara TK, SD, SMP dengan SMA, SMK. Kita bisa duduk bareng, apalagi dalam kegiatan Hari Guru, Hari PGRI. Ini adalah milik kita, dari kita untuk kita. Untuk itu harapan kami, keguyupan, kerjasama, kekompakan harus tetap kita jaga, sama seperti dikala dulu SMA SMK belum mengikuti di provinsi. Ini harapan kami. Kemarin saya dilapori oleh teman-teman panitia, ayo harus kita kompakan, lomba pun juga harus diikuti semua jajaran guru, tidak membedakan SD, SMP, TK, tapi SMA SMK juga harus ikut. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada teman-teman panitia. Yang jelas rangkaian kegiatan ini panjang ya. Hari ini yang pertama Pak ya. Hari ini yang pertama, nanti tanggal 15 insya Allah Pak Wali sudah siap untuk menjadi keynote speaker untuk kegiatan yang tanggal 15 sama yang doa. Kemudian ada senam bareng. Ayo bagaimana usaha kita bersama harus hadir semua, karena ini setahun sekali dari kita untuk kita ya. Kalau kompak itu kan enak, kalau guyup itu kan enak ya. Daripada kita tidak kompak, kita tidak guyup. Kemudian perjalanan saya dari Savana ke sini tadi ditelepon oleh Polres. Tanggal 10 November ini beritanya kan Aremania mau turun besar-besaran. Saya mohon kepada teman-teman kepala sekolah, tolong buat kegiatan termasuk SMA SMK Pak Asrofi nggih. Tolong buat kegiatan yang anak-anak tidak keluar sekolah. Kayaknya untuk Aremania turunnya habis duhur tadi pesannya sudah Pak dibikin sampai sore sekalian. Yang SMP, SMA, SMK, Pak Buruan nggih. Para teman-teman, jadi jangan sampai anak didik kita, peserta didik kita ikut di dalam kegiatan itu ya. Nanti apalagi pakai seragam dan sebagainya. Jadi yang untuk SMA, SMK Pak Asrofi nggih, tolong benar-benar. Insya Allah kita bisa meminimalisir sepanjang anak-anak kita beri kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kekompakan, kerjasama ya, ini sudah kita bangun lama. Alhamdulillah, karena kita adalah keluarga pendidik. Nyun sewu mohon maaf, mungkin kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam melayani penjenengan masih banyak kekurangan, masih banyak tidak sesuai dengan keinginan penjenengan. Itu semata-mata karena manusia biasa, tapi unsur kesengajaan sama sekali tidak ada. Dan kami selalu menyampaikan bahwa semua fasilitas kami, semua pelayanan kami gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun ya. Bukan serupiah pun, siapa tahu biayanya dolar ya Pak ya. Jadi sedikit pun ya. Kemudian terima kasih panitia mengapresiasi kepada teman-teman penulis buku yang tadi sudah, yang dari Elim ya, sekian ratus. Yang jelas carikan nomenklatur ataupun kegiatan nih teman-teman PGRI, carikan ke kami, nanti akan kami fasilitasi. Kami butuh masukan dari penjenengan. Kalau memang harus ada dana APBD yang mengucur ke teman-teman, ya minimal
untuk mensosialisasikan, untuk memberi pelatihan kepada yang lain kan sangat berguna. Monggo sampaikan ke kami. Oh ya, ini ada, lupa saya, satu kabit saya yang hadir, Pak Budi, kabit PTK, saya suruh hadir. Tolong Mas, nanti teman-teman difasilitasi, nggih. Kan semua sudah kenal ya Pak Budi? Sudah? Belum? Suruh berdiri Mas Budi. Dia lama tapi lama juga di Dikmen dengan saya. Dulu saat saya kabit dia kasih, lama menangani ujian sekolah, ujian nasional, SMP, SMA, SMK. Kemudian kemarin suruh ngurusi anak kecil-kecil ya, di PAUD. Akhirnya ikut jadi PAUD ya, jadi anak kecil. Terus promosi naik di Kabid PTK. Sebentar lagi pensiun ya Mas? Oh belum, nggak mau tua dia, jadi nggak mau pensiun. Yang jelas sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kemarin kayaknya gajinya telat ya Pak ya. Nah itu makanya hari ini operator saya kumpulkan. Saya selalu menyampaikan, tolong kepada teman-teman kepala sekolah ya, yang sudah ya sudah. Sekarang ayo semua unsur di lembaga pendidikan penjenengan itu semua bermanfaat. Penjenengan selaku kepala sekolah, selaku teman-teman guru, jangan memandang sebelah mata seorang operator. Nek operator yang ngambul, operator yang nggak mau, kenaikan pangkat penjenengan tersendat, dana tidak cair. Nah, kan itu. Makanya katanya teman-teman operator, alhamdulillah Pak, setelah Bapak sekarang kepala sekolah itu menghargai kami. Karena saya tanya, ada kepala sekolah yang enggak menghargai penjenengan, sampaikan ke saya, tak ajak bicara berdua kan gitu. Alhamdulillah, karena nyun sewu jantungnya kegiatan pendidikan itu di negeri itu adalah operator. Contoh, kemarin hanya ada 4 lembaga yang meleset ya, yang keliru memasukkan SIPD. Efeknya berapa? Semua SD negeri dan semua SMP negeri itu semua ikut terlambat. Padahal sebenarnya hanya 4 lembaga dan tidak perlu saya sebutkan. Makanya nyun sewu penjenengan selaku kepala sekolah, penjenengan selaku bendahara harus koordinasi dengan teman-teman operator. Coba teman-teman operator itu dikala mereka memasukkan SIPD, hari ini harus hari ini, dia sampai lembur. Itu bukan karena keinginan kami, karena itu adalah sistem yang harus kami ikuti, sistem yang harus kami turuti. Kalau kita tidak ngikuti, ya iso nggak gajian dan nggak operasional selama 1 tahun, kan gitu Bapak Ibu. Jadi tolong kalau masih ada kepala sekolah yang, saya bilang kalau masih ada kepala sekolah yang memandang sebelah mata seorang operator, sampaikan ke saya kan gitu. Alhamdulillah, berarti semua sekarang sudah memperhatikan, dan alhamdulillah sebanyak 230 full hadir 100%. Tadi saya cek satu persatu. Tadi yang belum hadir hanya Mulyorejo 1 dan 2 ada kepala sekolahnya. Ada enggak kepala sekolahnya? Ada enggak? Saya gini, jangan-jangan karena 1 2 ini goncengan ada apa-apa di jalan. Tolong dicek ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada yang hadir lagi, jadi 100% full. Bahkan saya tadi janji, tahun kemarin kan kegiatannya hanya di Dinas Pendidikan, tahun ini ada di Savana. Saya tanya, tahun depan pengennya di mana? Saya bilang gitu. Pengen di Jogja Pak, ya berangkat sendiri-sendiri ketemu di Tugu, saya bilang.
Ya, saya bilang gini, sudahlah sekali-sekali kalau kepala sekolah itu kan sudah sering kegiatan, guru sering kegiatan, kalau operator itu kan jarang. Saya menjanjikan mudah-mudahan Bu Indri, Bu Sekdin tahun depan bisa menganggarkan di Prigen nginep, ada outbound kan lumayan gitu loh, biar saling kenal kan gitu. Kemudian kepada teman-teman kepala sekolah, kalau mengganti operator juga operator yang lama harus bisa mendampingi. Saya pesen kan, jangan sampai nanti terus cul hilang begitu saja. Itu yang repot sinten penjenengan seorang kepala sekolah, karena semua tanggung jawab mutlak ada di kepala sekolah. Contoh kemarin 4 sekolah tidak tepat dalam majukan SIPD, gaji harus diterimakan tanggal 4. Sekarang yang GTT PTT kayaknya belum ya. Ya, banyak yang WA ke saya. Tapi kemarin alhamdulillah bedanya GTT PTT sama ASN, kalau ASN sama P3K nggak ada yang WA ke saya, alhamdulillah terkendali. Nek WA ke saya berarti pengen pensiun dini kan gitu aja ya. Kan itu saja, alhamdulillah enggak, dia mau menerima di tanggal 4. Saya bilang jangan khawatir, tanggal berapapun pasti gajian dan utuh, tidak akan dikurangi dan dipotong. Saya nggak pernah memotong honor, memotong gaji, ini nggak pernah. SPPD saya berikan semuanya pure murni, tanya Pak Budi, tanya teman-teman di Dikbud. Cuma yang membedakan ya mungkin rezekinya teman-teman Pak Budi. Kalau dulu kayak Pak Budi itu sebelum saya dan sebelum Perpres diberlakukan, keluar kota kelas kabit itu dapat 1,250 per hari. Di luar tidur sudah, makan pagi, jadi itu hanya untuk makan dan transportasi. Nggak tahu dulu diterimakan berapa, wong saya kepala dinasnya. Sekarang saya terimakan utuh, aturannya hanya 410. Ya rezekinya memang 410 Mas Budi. Ya barokah sama. Dulu saya nyun sewu eselon 2 saya keluar dalam 1 hari luar kota Jawa Timur itu 2 juta. Tapi sekarang sama dengan Pak Budi, ya harus menerima 410, ya harus saya syukuri barokah. Kan itu prinsip. Karena itu sebuah aturan Bapak Ibu. Jadi tolong ya, sekali lagi harus hati-hati dikala penjenengan memasukkan di SIPD. Ya, biar tidak keliru. Kemudian juga tolong sekarang ini kan maraknya juga bully untuk anak-anak, walaupun nanti akan dikupas oleh Bapak Wali Kota. Penjenengan harus waspada, tahu dikala murid penjenengan mencurigakan, deketi mereka. Ya, deketi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas kerawannya. Kami minta kegiatan-kegiatan berikutnya kompak hadir semua ya. Apalagi yang outdoor itu kan yang di Senam, kemudian di Gebiar PGRI ya. Sudah, karena itu seneng-senengnya kita, harinya kita, nggak usah mendatangkan bintang tamu Pak ya. Ya, bintang tamunya kita sendiri ya, jadi nggak usah ya, nanti biayanya mahal dan sebagainya. Dan nyun sewu apapun ya, kalau ada permasalahan jangan langsung muncul di medsos, koordinasikan dengan kami siap menerima 24 jam. Enggak mau atau sungkan datang, cukup telepon ke kepala dinas, ke kabit. Tapi sik wangel malah kabite karo sekdine ditelepon ki wangele ra umum. Kalau pagi itu kan saya pasti koordinasi, perintah dari pimpinan itu kan malam, kadang pagi, tapi malah kabit saya sendiri. Dan saya juga minta kepada teman-teman kepala sekolah HP-nya 24 jam.
karena saya juga terkadang ada permasalahan itu juga munculnya di tengah malam, di saat bangun mau subuh dan sebagainya, itu baru saya buka HP, oh ternyata ada permasalahan, ya saat itu mumpung ingat pasti saya telepon. Jadi mohon dimaklumkan karena ini adalah demi semuanya, tapi saya bangga dengan panjenengan semuanya. Karena apa? Karena pendidikan di Kota Malang ini semakin lama semakin kondusif, semakin lama semakin diminati oleh masyarakat di luar kota. Contoh, saya selalu mencontohkan bahwa kota Jogja dengan kota Malang itu mirip. Kota pendidikan walaupun lebih tua sana sama. Kota sejarah oke. Ya, heritage dan sebagainya. Perguruan tinggi banyak sama. Ya. Yang membedakan kota Yogyakarta dengan kota Malang hanya satu, bahwa sekarang ini minat masyarakat di luar Jawa, bahkan di lokal Jawa Timur sendiri, mau menyekolahkan, mau mengkuliahkan putra-putrinya milih di Malang. Saya tanya, ada teman saya dari Ternate, dia bilang, "Bang, saya nanti nitip anak saya ya kalau pas ke Malang." "Oh ya, kenapa enggak di Jogja? Kan abang lulusan Jogja, suami istri." "Gak mau anak saya juga bilang kuliah di Jogja aja, orang tuamu itu lulusan UGM bla 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 bla." Anaknya enggak mau, alasannya hanya sepele tapi prinsip. "Saya pengen hidup tenang, Pak, karena di Jogja masih ada geng dan sebagainya yang membuat mahasiswa tidak tenang." Untuk itu banggalah panjenengan yang hidup di Kota Malang yang kondusif ini. Ini karena siapa? Karena panjenengan, bukan karena kepala dinas, karena panjenengan mendidik anak-anak kita. Nyun sewu, di Jogja itu enggak berani SMA SMK itu satu kompleks seperti ini, enggak ada. Dan dikala keluar mereka enggak pakai simbol sekolahan badge-nya bahwa SMA 1, SMA 2, SMA 3. Di sana ya cuma abu-abu. Dan karena apa? Begitu ketemu tahu itu anak mana, bisa tawuran. Nah ini juga karena apa? Yang mendasari pendidikan mulai TK sampai SMA itu adalah panjenengan. Makanya tidak heran dikala setiap tahun Kota Malang itu tambah mahasiswanya 50.000. 50.000, 40%-nya enggak mau kembali. Pengen mengais rezeki di Kota Malang. Lu itu bener. Itu penelitian. Coba setiap tahunnya berapa kita. Akhirnya orang-orang seperti saya tergusur di luar kota ya. Tapi enggak apa-apa, nikmat. Jadi mungkin itu karena nanti katanya masih dilanjut, nanti guyonnya nanti lagi. Terima kasih, sukses untuk teman-teman panitia ya. Kekompakan tetap terjaga ya, harus tetap dijaga. Dan sekali lagi kami terima kasih sekali bahwa kita bisa kompak gitu. Seizin Tuhan Yang Maha Esa dan juga disaksikan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa tanggal 8 November 2022, seminar dan simposium pendidikan dalam rangka HUT ke-77 PGRI dan HKN tahun 2022 untuk guru Kota Malang saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara penutup, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini.
yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Muslih, Ketua PGRI Cabang Sukun. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dan tentunya juga acara-acara berikutnya dalam rangka hari ulang tahun PGRI yang ke-77 ini di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, khususnya pada pagi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang hadirin yang beragama seiman dengan kami beragama Islam, mohon maaf doa kami pimpin, sedangkan yang beragama selain Islam untuk menyesuaikan. Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablat maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan narul 'afa 'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min ta'amatin la tasbajalu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli halin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikian rangkaian acara pembukaan seminar dan simposium pendidikan dalam rangka HUT PGRI ke-77 dan HGN 2022. Saya, Endah Aryani selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bu Nur dan Bu Titi, dilanjutkan dengan acara seminar. Monggo diaturi datang ngajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwardana selaku Kandiknas Kota Malang, yang terhormat Bapak Pengurus PGRI Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu anggota PGRI peserta seminar dan simposium dalam rangka HUT
PGRI dan HGN yang ke-77 tahun 2022. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar dalam rangka mewadahi Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil karya Bapak Ibu, baik itu PTK maupun best practice, yang selalu dan wajib harus ada diseminarkan pada saat Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan tadi akan dilaksanakan di ruang-ruang tertentu, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kali ini akan disampaikan seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Suwarjana, ya, dengan judul Guru Profesional Investasi Masa Depan. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Suwarjana selaku Kandiknas Kota Malang yang akan menyampaikan seminar. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya jalan-jalan. Nah, kalau tadi kan di situ. Terima kasih Bu Moderator, teman-teman panitia untuk bicara yang kedua kalinya. Saya maunya tidak, tapi karena didapuk oleh Ketua PGRI, jadi ya. Kalau di sini kan saya manut dengan Ketua PGRI karena saya kalah seragamnya. Paling yang pakai coklat hanya berapa orang, yang pakai PGRI kan banyak. Jadi kalau di polling juga saya pasti kalah. Makanya saya ngikut. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Yang jelas saya ucapkan selamat untuk teman-teman PGRI karena sebentar lagi ulang tahun ya, yang ke-77. Yang pertama adalah kita sebagai kota pendidikan, alhamdulillah Kota Malang ini kota pendidikan yang banyak disorot, banyak diminati masyarakat, gurunya profesional, makanya kami mengambil judul itu. Kami ucapkan selamat Hari Guru ini nanti di tanggal 25. Next Pak, monggo. Saya sebentar saja kok, mungkin nanti tanya jawabnya saja yang lama. Nah, siapakah guru kita? Yang jelas guru harus menjadi pendidik yang profesional. Apapun kalau kita itu profesional, insya Allah enak. Ya, insya Allah enak. Profesional di bidangnya dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Itu sudah panjenengan punyai. Terkadang yang sulit panjenengan punyai dikala panjenengan menghadapi anak-anak didik yang metel, anak-anak didik yang nyun sewu, harus ada penanganan khusus ya. Terkadang nggak sabar, mau diapakan sih, aduh anak ini diapakno. Nah, itu mungkin yang makanya saya selalu menyampaikan kepada panjenengan, ayo anggaplah anak didik kita sama seperti anak kandung kita sendiri. Kalau kita sudah menganggap seperti itu, insya Allah guru Kota Malang tidak ada yang marah. Guru Kota Malang tidak ada yang nyubit, yang jewer. Makanya nyun sewu mohon maaf, saya biasa datang mendadak, saya sidak ke sekolahan, bahkan saya masuk di kelas. Karena dikala saya hadir di sekolahan, saya nggak mau ke ruangnya kepala sekolah, pasti ruang kepala sekolah sudah bagus, ya, wangi kan gitu, karena ditempati setiap hari.
saya pasti datang ke kamar mandi, ya, ke toilet, saya langsung masuk di kelas. Bahkan terkadang teman-teman gugup, loh kok Pak Kepala Dinas masuk ikut ngajar. Memang iya. Dan jangan salahkan saya dikala saya tanya kepada anak-anak, apakah guru di sini masih suka marah-marah? Iya Pak, gitu. Siapa, gitu. Begitu saya tanya siapa, dia diam. Wah, berarti di antara guru yang ikuti saya ini pasti. Ya, ternyata Mas Pandi tanggap. Sudah, sekarang guru semua keluar. Setelah itu ternyata anak-anak didik kita, Pak, Bu A, Bu B, nah, Bapak A, Bapak B. Tapi takut dimarahi Pak kami. Enggak, nanti Bapak ini tidak akan marah. Dikala nanti marah, kamu ledek aja, saya bilang gitu. Bapak, saya di sini butuh pelajaran. Pak, saya di sini butuh bimbingan. Saya di sini bukan pengen dimarahi, tapi kami pengen disayang-sayang, kami pengen diajari yang kami tidak bisa. Makanya nyun sewu, mohon maaf, jangan salahkan nanti kalau ketangkap kamera ya di sekolah. Saya pasti datang. Apakah, dan saya juga kumpulkan guru-guru, apakah masih ada kepala sekolah yang suka marah? Iya Pak. Oh, berarti paling belum bayaran, saya bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak. Apakah ada pengawas yang sering marah? Karena nyun sewu, kita bekerja dengan profesional, kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, bukan dengan marah. Ya. Sebuah permasalahan tidak harus diselesaikan dengan marah. Sebuah kekeliruan tidak harus diselesaikan dengan marah, tapi harus kita selesaikan dengan kepala dingin, hati dingin, pikiran dingin. Insya Allah semua bisa terselesaikan. Saya selalu menyampaikan, dan insya Allah di Veteran 19 sudah tidak ada marah, sudah tidak ada HT di ruangan bunyi jam 3:30, harus laporan pekerjaan dan sebagainya. Semua sudah dewasa, punya tupoksinya masing-masing. Kalau harus saya awasi, harus saya tekan, justru malah bandilnya kepada kepala dinas. Sama Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, dikala penjenengan menekan siswa penjenengan, itu kok pelajarannya nggak masuk ya. Dan ini mayoritas anak-anak kita tidak bisa menerima pembelajaran dari guru si A ini. Ini salah guru apa salah muridnya ya? Karena anak kita sudah stres. Saya sudah tidak enjoy dikala saya bangun pagi, saya pengen sekolah. Padahal saya seorang siswa, bangun pagi itu enjoy, saya seneng, saya berangkat ke sekolah. Penjenengan harus bisa menciptakan itu. Bukan karena ke sekolah itu karena kewajiban, karena tekanan saya harus belajar, bukan, tapi karena keinginan. Saya nyun sewu, saya mengapresiasi kepada, mohon maaf teman-teman di SMP Negeri 10. Bahkan kemarin jujur Pak Burhan, senam itu mau saya bawa ke lapangannya SMP Negeri 10 biar teman-teman juga tahu di sana sekolah pinggiran ya, luasnya minta ampun, tapi bisa bersih ya. Bahkan doakan tahun ini kami pakai untuk lomba layanan Kopublik tingkat Provinsi Jawa Timur mewakili Kota Malang, satu-satunya yang lolos ke tingkat provinsi. Semua OPD tidak lolos, kan pelayanan publik itu kan banyak, ada Dispenduk, ada Bapenda dan sebagainya, tapi satu-satunya yang lolos adalah punya kita, yaitu Jarik Mak Siti, belajar menarik
bersama siswa istimewa. Istimewa dalam tanda kutip adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana tidak banyak GPK, tapi di sana banyak anak istimewa. Ada siswa 800 sekian, 850-an lah. Tapi yang anak istimewa ada 40%-nya. Ini nanti jatahnya SMK PGRI 3 juga nanti untuk membimbing ini. Karena apa? Nyun sewu mohon maaf. Sekarang coba dengan zonasi, dengan PPDB online. Ini kan apa panjenengan pernah melihat calon siswa panjenengan? Enggak pernah. Panjenengan hanya disodori data, enggak pernah ketemu. Dikala mereka masuk, dikala mereka menerima pembelajaran, ternyata ada satu kelas 32-34 anak tidak sama. Nyun sewu sudah lulus SD, ada yang belum bisa baca tulis, belum bisa menghitung, ada di sana. Apakah kita menyalahkan SD di sekitar situ? Kan tidak, karena harus tuntas. Ternyata setelah ditelusuri mulai 2018, di situ ada SD Buring ya, ada kepala sekolahnya Buring, gurunya nggak ada. Karena apa? Karena mereka kebebanan dikala mau masuk sekolah. Waduh, saya belum bisa baca, pasti nanti saya akan dimarahi oleh gurunya. Saya belum mengerjakan PR ini, saya pasti nanti akan dimarahi oleh bapak ibu gurunya. Dan alhamdulillah siswa-siswa di sana, kalau penjenengan masuk, penjenengan ikut ngajar, jangan salahkan. Ada siswa, Bu, saya mau makan bakso dulu karena saya bisa menerima pembelajaran setelah saya sarapan. Ya sudah, memang stylenya dia seperti itu, ya sudah, nggak dimarahi. Begitu masuk mereka bisa mengikuti pembelajaran. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya kemarin mau kami ajak ke sana. Dan satu, sekarang ini kan pendidikan ini kan bukan guru ngikuti siswa, tapi bukan siswa ngikuti guru, tapi kan kebalikannya. Nah, makanya dalam satu kelas itu terkadang ada 10 anak yang seperti itu, ya harus kita layani bareng-bareng. Mungkin anak-anak ini harus dilayani baca tulis, tapi di sisi lain pasti dia punya keahlian. Kemarin yang kami pakai contoh adalah dia bisa masak, dia bisa bikin donat, dan dia semangat sekali anak-anak sana untuk pagi itu bangun pagi sekolah itu semangat. Kalau dulu katanya dia sudah stres dulu. Lah ini panjenengan harus bisa membuat enjoy anak didik kita. Ini juga PR buat teman-teman K3S, MKKS, kepala sekolah, kemudian pengawas. Ada daerah tetangga kita di Surabaya yang sudah meniadakan PR, pekerjaan rumah, mulai November ini kalau nggak salah. Itu di Surabaya sudah tidak ada PR-PRan lagi. Dikala saya diwawancarai oleh media massa, kemarin saya di RRI, apakah Kota Malang mau menerapkan seperti itu? Kami evaluasi dulu jawaban kami. Kita tidak serta-merta langsung mutus nggak ada PR. Lupa kan pembelajaran itu sudah sampai sore, apalagi yang full day. Oke, pembelajaran sudah sampai sore. Kemudian kalau masih ada PR lagi, apakah mereka bisa sosialisasi dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya? Sosialisasi ada waktunya di hari Sabtu, kan kita libur ya, Sabtu dan Minggu. Saya bilang gitu. Menurut kami
nanti akan kami sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin sifatnya tidak PR, tugas berkelompok yang mereka bisa menumbuhkan sebuah kerjasama, kegotong royongan antara satu dengan yang lain dan saling menghargai. Next Pak, monggo. Ini mungkin teman-teman sudah next. Nah, guru harus bisa. Ini yang pertama adalah melaksanakan esensi, inovasi, kemudian harus berprestasi. Kompetensi di dalam esensi, next Pak. Nah ini 4 kompetensi guru: pedagogi, kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Insya Allah sudah kami kupas tadi. Next Pak. Inovasi. Teman-teman di Kota Malang insya Allah dikala saya dengan teman-teman kepala Balai Besar Guru Penggerak, sekarang kan ada di Sidoarjo. Dikala itu pembukaan pertama guru penggerak, ada kuotanya, ada pendaftarannya, cepet-cepetan secara online. Untuk kota-kota Malang dalam waktu tidak lebih dari 10 menit sudah terpenuhi. Yang dari luar kota Malang belum. Ini menunjukkan bahwa memang kita adalah teman-teman yang pengen berinovasi, pengen maju bersama. Di kala angkatan pertama kita kalau nggak salah ada 63 guru penggerak. Walaupun saat itu saya juga bertanya, kenapa di tahun 2021 saat saya rapat koordinasi sekolah penggerak dan guru penggerak, sedikit malu kami. Kenapa? Kelasnya Kota Malang, yang lain saja sudah ada sekolah penggerak, kok Kota Malang belum ada sekolah penggerak. Saat itu wilayah timur ada Jogja, Jawa Tengah, termasuk se-Jawa Timur, Bali ada di sana, kepala dinasnya. Saya diketawain oleh teman-teman di Provinsi Jawa Timur khususnya. Gak mungkin Mas, gak mungkin Kota Malang, salah data nih itu. Gak mungkin Kota Malang gak ada sekolah penggeraknya. Saya bilang kalau guru penggerak ada, tapi sekolah penggerak memang gak ada. Saya pulang dari rapat koordinasi, saya panggil Bu Kabid ketenagaannya, Bu Andayani, harus telusuri kenapa Kota Malang nggak dapat, sementara kota-kota yang kabupaten yang mungkin menurut kita itu di bawah kita, tapi kenapa mereka dapat kok kita nggak dapat. Ternyata setelah ditelusuri, ditanya ke sana kemari, ke dirjen dan sebagainya, jawabnya hanya simple. Saat rapat koordinasi terakhir pada bulan Desember 2020, saat itu harus ada, November 2020, saat itu harus ada komitmen antara kepala dinas dan wali kota bupati dengan Kemendikbud bahwa kalau mau mengembangkan sekolah penggerak harus ada tanda tangan MOU, dan Kota Malang tidak mau mengisi. Salahnya siapa? Tidak ada yang salah, semua benar karena sudah berlalu. Mau nyalahkan kan ya enggak ada fungsinya. Yang penting tahun depan harus ada, saya bilang gitu. Itu bulan tahun 2022 ini. Alhamdulillah saya bikin komitmen, Pak Wali kami aturi juga. Alhamdulillah beliau sangat intens, sangat peduli banget terhadap pendidikan, dan alhamdulillah tahun 2023 ada ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos, dan selamat untuk tidak dipindah ya Mas Budi ya. Tapi ada yang pinter Pak ya.
karena saya berada di sekolah yang menurut dia kurang bagus, sudah saya tes sekolah penggeraknya, nggak saya seriusi. Memang sengaja untuk tidak lolos. Tapi bukan Pak Burhan kok, karena Pak Burhan sudah mau pensiun. Ada, tapi ya nggak apa-apa. Berarti kecerdikan kepala dinas masih kalah dengan kecerdikan kepala sekolah itu, kan gitu aja. Nggak apa-apa, namanya manusia banyak ya pasti ada yang seperti itu. Wajarlah manusiawi, karena sebatas kita masih manusia. Dapat menemukan teknologi yang tepat guna dalam mendidik. Nah, makanya nyun sewu, mohon maaf, terkadang saat saya jadi siswa loh ya ini. Saat saya jadi siswa terkadang saya itu bisa lebih menerima dengan guru si A daripada si B. Padahal kan nyun sewu, saya selalu bilang kepada teman-teman wartawan, teman-teman di UM, UB, ya, kenapa sih Prof? Guru Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu itu kan produknya sama, paling ya lulusannya Universitas Negeri Malang, Kanjuruan, Unisma, UMM. Tapi dikala mereka diturunkan menjadi pegawai di Kota Malang, Kabupaten dan Kota Batu, sama fasilitasnya, saya yakin sama. Sana bosnya juga sama, bosnasnya, fasilitas sekolah juga sama. Tapi kenapa orang luar Kota Malang pengen sekolah mulai SD di Kota Malang? Padahal gurunya sama, bahkan saya yakin IP-nya guru-guru di Kota Malang mungkin lebih jelek daripada guru di Kabupaten Malang, kan gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi kenapa? Nah, yaitu tadi, karena cara mendidik, inovasi mereka bisa. Dan konon katanya, tapi itu kan katanya orang luar, bukan katanya orang pemerintah Kota Malang. Guru di Kota Malang lebih diperhatikan tentang peningkatan sumber daya manusianya daripada yang ada di luar Kota Malang, konon. Tapi itu kan yang merasakan penjenengan. Dan alhamdulillah nggak ada tuntutan dan nggak ada demo, berarti kan ya sudah tercukupi, dan terima kasih. Kemudian dapat menulis karya ilmiah dan karya tulis lainnya di bidang pendidikan. Dapat menciptakan dan membina karya seni. Nyun sewu SMP 4 ada. Kemarin dalam rangka Humas Award, jadi semua humas di pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia kemarin kan lombanya ada di Kota Malang, tuan rumahnya di Hotel Atria. Kalau dinas pendidikan kan kebagian memfasilitasi tamu itu satu, bis sekolahnya ngantar, jemput, keliling dan sebagainya di luar jam sekolah. Yang kedua adalah dikala ada tampilan untuk penutupan. Kemarin yang kami tampilkan adalah anak-anak di SMP Negeri 4, dan dalam waktu 1 minggu atau 10 hari permintaan panitia dari pusat harus ada ceritanya sendera tari. Alhamdulillah, aplausnya tamu yang ada di sana, kok bisa pas ya ceritanya dengan kegiatan ini. Saya bilang padahal murah loh Pak, saya bilang gitu. Dan ini dadaan, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah. Ini karena apa? Karena tadi di depan saya sampaikan bahwa Malang ini adalah kota pendidikan, kota seni budaya, heritage. Makanya Malang dengan Jogja selalu berhimpitan menciptakan karya prestasi di bidang olahraga. Doakan anak-anak kita mulai hari ini ikut Popda. Kemarin diberangkatkan oleh Pak Wali ke Sidoarjo, semua cabang diikuti, ada 150 sekian anak, ada yang SMP, ada yang SMA, SMK, karena kalau yang SD biasanya kalah di fisik. Dan tolong
kepada panjenengan semua, kalau ada putra-putrinya siswa panjenengan yang berprestasi, sampaikan ke kami. Per hari kemarin saya didatangi oleh orang tua siswa bahwa tidak ada, mohon maaf, ada siswa yang berprestasi tapi datanya tidak ada di kami. Untungnya orang tuanya mau datang ke kami, tapi nggak apa-apa, cuma nanti kedepannya tolong ya panjenengan, karena kami nggak mau dikomplain oleh masyarakat, lu anaknya nggak diundang, nggak dikasih penghargaan. Nah ini ada di panjenengan, kayaknya mic-nya sudah minta berhenti Pak. Nah, ini sudah putus-putus kan, baterainya sudah habis Pak. Next Pak. Ini membimbing siswa hingga mencapai prestasi baik kurikuler maupun ekstra ya, intra maupun ekstra. Next. Menikahkan diri menjadi guru yang profesional, tadi juga sudah kami bahas. Next. Nah, ini kan semboyannya Pak Burhan ini. Saya ingat betul dikala saya jadi Kabid Dikmen Pak ya. Ya, Kabid Dikmen. Saya ini kan sudah mulai staf, kabis kasih di ketenagaan, kemudian perencanaan, pernah jadi kasih kurikulum. Yang paling pusing saya menjadi kasih kurikulum. Kalau kasih ketenagaan, kemudian sarana prasarana masih adalah karena saya seorang ekonomi. Tapi dikala kasih kurikulum ini saya mumet, ekonomi disuruh nangani kurikulum. Tapi berkat Bapak Ibu pengawas kepala sekolah yang mau saya mintai arahan, masukan, alhamdulillah. Contoh, saya ini mohon maaf, saya selalu kalau nggak bisa saya selalu tanya. Kemarin saya mau diwawancarai RRI siang, paginya saya juga telepon pengawas, Pak masalah PR ini bagaimana, bla 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 bla. Saya nggak mau telepon Pak, biasanya saya telepon Pak Burhan, karena suaranya baru agak nggak keluar suaranya, kasihan, jadi saya telepon pengawas. Nah, menurut saya diskusi walaupun lewat HP, saya diskusi, oh bener ya wes, sepakat saya. Nah itu statement yang saya keluarkan. Apapun kurikulumnya, jika kita melakukan prinsip guru profesional, maka keberhasilan akan tetap kita dapatkan. Saya ingat kurikulum 13 kalau nggak salah ya Pak. Saat itu saya Kabid Dikmen hanya dari pusat maunya SD 25, SMP 10 apa 15 gitu, SMA SMK juga pasti karena menyesuaikan persentase yang mau dipakai uji coba kurikulum itu. Tapi Pak Burhan dan teman-teman MKKS yang lain, enggak Pak, Kota Malang satu kurikulum baru ya semuanya harus kurikulum baru. Kami enggak mampu membiayai suak dana Pak. Nah, iya makanya MKKS SMA SMK saat itu ya Pak ya. Makanya saya kan bilang MKKS saat itulah. Ternyata di kurikulum yang baru sekarang pun juga demikian. Sudahlah Pak, satu baru semua harus baru ya. Kemudian saya juga butuh masukan Pak Burhan, karena kita sudah menggunakan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Bagaimanakah dikala daerah lain mereka mengikuti orang tuanya, karena dinas di Kota Malang harus pindah ke Kota Malang ya, anaknya harus kita fasilitasi sekolah. Karena ini masih ada dua pemikiran. Kalau saya pemikiran saya seorang kepala dinas, apapun kurikulumnya di sana, mereka pengen belajar di sini, mosok dia harus ditinggal anak EDW di sana, orang tuanya dinas di sini, kan ya nggak mungkin. Masuk di sini nggak dapat pembelajaran kan juga nggak mungkin. Dia juga anak bangsa butuh pembelajaran. Makanya tolong carikan formulasi, sampaikan kepada, karena masih ada kepala sekolah, Pak sana kurikulumnya lama nggak bisa Pak. Ini menurut saya nggak benar. Benar apa nggak Pak Bulan? Nah, harus diterima, harus
ngikuti pembelajaran di sini. Nah ini tugasnya Pak Buran karena kemarin kepala sekolah SMP yang seperti itu masih nggak mau menerima gara-gara di sana belum pakai kurikulum yang baru gitu. Nah, ini harus kita samakan, kebijakan ini. Mungkin itu Pak. Hasil hari ini bisa jadi adalah hasil pendidikan 10 tahun yang lalu. Guru itu kan ming tibone disalahke ya. Sama seperti dalam keluarga itu seorang ibu. Anak itu nek apik-apik mesti diakoni bapake ya. Tapi dikala salah, dikala enggak baik, tibakno ibuke. Ya, ibu itu kan rekoso ya. Sudah melayani suami ya. Wis mengandung 9 bulan. Coba rapat-rapat penerimaan rapot itu jarang bapak-bapak. Betul ya? Nah, ibu-ibu semua. Mesti ibu-ibu apa neh pejabat diwakilke. Tapi saya termasuk tidak insya Allah. Nah, saya pernah gelutan sama pimpinan saya gara-gara saya mau ambil rapot anak saya. Saat itu anak saya masih SD di Kauman, rapat yang dipimpin oleh kepala dinas. Saya izin ambil rapot, saya dimarahi. Wes sopo kepala sekolah tak telepon, mesti diterno. Memang benar, kepala sekolah lebih senang tidak didatangi oleh kepala dinas ngambil rapot daripada didatangi. Milih ngeterke rapote anake kepala dinas apa milih didatangi? Pasti jawabannya milih di nganterkan. Tapi kalau saya tidak, saya kalau enggak saya istri saya mulai SD harus diambil orang tua. Karena apa? Saya membelajarkan kepada teman-teman yang lain. Itu adalah sebuah perhatian, salah satu perhatian kita kepada orang tua. Karena saya pernah diprotes. Sabtu dulu kan masih masuk. Sabtu itu harinya anak saya jemput. Ayah kan bisanya hanya nganter. Mbok saya itu hari Sabtu itu diantar dan dijemput ya. Dan ternyata anak kita dikala kita menerima rapot, kita keluar dari sekolah, anak kita kan nunggu. Coba nek rapot itu sik nggawa pembantune atau sopire, perasaan anaknya bagaimana? Kan lain, atau mungkin stafnya lain. Dikala orang tuanya berapa ya nilai saya, berapa mam nilai saya. Makanya dikala penerimaan siswa baru itu banyak ya pejabat-pejabat baik TNI, Polri atau pejabat-pejabat yang lain biasanya kan nyuruh ajudannya. Saya berani, saya arep sekolah ke anaknya ajudane apa anaknya komandani, tak gitu kan? Lo betul. Saya berani gitu, tanya ini Pak Budi. Kecuali kalau yang mau sekolah itu anaknya ajudane nggak apa-apa Pak, saya bilang. Tapi kan mosok nggak ada waktu untuk anak saya, untuk anaknya. Bilang bapaknya sibuk, kan ada istrinya. Saya bilang gitu. Aman-aman, dampingono istrimu tidak akan kelong, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah sampai Pak Budi bintang wani gitu kan, lo nggak apa-apa, wong ini untuk anaknya kok, saya bilang gitu. Dan ternyata setelah mereka datang bersama ajudannya, saya kasih tahu Pak, Bu, bla bla gini. Oh iya Pak, terima kasih. Selama ini enggak ada yang mengingatkan kami, enggak ada yang menyadarkan kami. Kami hanya serahkan kepada ajudan kami hanya serahkan kepada sopir kami. Lain lho Pak nanti, dadine anake sopire lho. Saya bilang gitu. Dan alhamdulillah ini karena kalau saya enggak ada tendensi apa-apa, saya bisa menolong, saya bisa mengingatkan, hanya itu saja. Dan saya contohkan pada diri saya sendiri. Saya nggak pernah memaksakan anak saya harus sekolah di salah satu lembaga ini tidak. Mampunya di situ, ya di situ.
Saya ingat betul anak saya yang pertama itu SMP 5 mampunya, saat itu kepala sekolah SMP 3 pengennya anak saya digeser, enggak, sudah di SMP 5 saja. Saat SMA bisa mampunya di SMA 1, saat itu almarhum Pak Sultan di SMA 3. Waduh, ra percaya karo aku, tak juguke yo tak lebokke SMA 3. Tidak, karena anak saya mampunya hanya di SMA 1. Itu jadi saya selalu memberi contoh, sudahlah, jodoh pati rezeki di tangan Allah, rezeki anak wis nggawa rezekine dewi-dewi. Tapi kewajiban orang tua harus mengarahkan, membimbing dan membina anak kita agar menjadi baik sesuai apa yang kita cita-citakan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya buka sesi tanya jawab langsung ya. Nggih, monggo atau Ibu, nggih monggo Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suwarjana. Saat ini tibalah Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Nah, untuk itu saya berharap pertanyaan ya satu, sebelah kanan saya mohon ada 2 penanya dan sebelah kiri juga ada 2 penanya. Monggo Pak Win. Yang sebelah kanan masih ada 1 orang, masih ada kesempatan 1 lagi. Belum. Oh nggih, yang sebelah kiri dulu monggo. Nggih Pak. Dari sebutkan nama dan dari mana unit kerja. Nggih. Baik, monggo terima pertanyaan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdiri, saya Bu. Oh. Baik, saya Suprapti dari TK Ahmad Yani, bahasanya saya berarti dari TK di Kecamatan Sukun. Baik, tadi begitu sangat-sangat indah dan banyak ilmu yang saya ambil dari ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Suwarjana SEMME ini, dan saya langsung terketik pada sekolah penggerak. Saya membetulkan bahwa saat sebelum mengikuti sekolah penggerak sampai akhir itu Dinas Pendidikan Kota Malang sangat-sangat memfasilitasi dari mulai daftar sampai terakhir. Itu saya buktikan dengan saya mengikutinya. Dan kemudian saya mengikuti sampai ritualnya sampai selesai, sampai saya di titik puncak terakhir. Kemudian Bapak, mohon izin saya bercerita, akhirnya kemudian datang pengumuman lewat email. Dan alhamdulillah email yang saya dapatkan ini adalah sekolah Anda dan jenengan, istilahnya pengumumannya gini, Anda ditetapkan sebagai cadangan sekolah penggerak, begitu. Akhirnya saya mencari beberapa referensi sekolah-sekolah yang menjadi lolos sekolah penggerak. Saya introspeksi diri, ternyata memang jauh lebih baik dari TK kami, TK Ahmad Yani di daerah Ciptomulyo, Kecamatan Sukun. Kemudian saya tidak putus di situ, saya cari introspeksi diri lagi ke pengawas, ke ketua PKG. Saya diberikan masukan banyak sekali agar kedepannya saya bisa ikut lagi. Kemudian tadi Bapak menyampaikan seperti itu, saya sangat-sangat tersentuh. Tolong Pak, saya dan guru-guru kami, mumpung ini ketemu, saya juga diberi penguatan agar kami tetap nanti bisa mengikuti lagi, karena kami dapat info, karena kalau mengikuti lagi kami tidak akan tes lagi gitu. Apakah itu benar Bapak? Jadi di momen yang sangat spesial ini saya menginginkan motivasi dari Bapak langsung, karena saya sebagai cadangan sekolah penggerak di tahun ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Tun. Kurang keras Ibu. Mohon dilepas. Ya. Maaf, saya Sumiatun. Perkenalkan saya Nama Sumiatun. Bu, nama?
Nama Sumiatun dari SD Blembeng 3. Yang akan saya sampaikan adalah tadi Pak ingin memberikan statement apapun kurikulumnya kita tetap menjadi guru profesional. Harapannya seperti itu Pak ya. Nah, tentu saja ketika seorang guru berusaha menjadikan seorang yang profesional, tetapi dalam kenyataannya, realnya, itu kita kadang terkendala oleh orang tua, di mana orang tua intervensinya masih mempunyai mindset yang artinya dulu kurikulumnya seperti ini ya seperti ini. Nah, padahal kita sebagai guru biasanya juga sudah, kalau kita memang mau ingin yang profesional berarti tentu saja mempunyai berbagai cara untuk menjadi seorang guru profesional. Tentu saja akan merubah bagaimana memperlakukan atau memberikan layanan kepada siswa, tidak seperti guru yang kemarin-kemarin. Nah, yang jadi itu tadi ketika orang tua melihat, loh kok nggak sama dengan apa yang ketika saya sekolah dulu. Nah, ini memang terjadi Bapak, kenyataannya terjadi ketika kita mencoba dengan kurikulum Merdeka ini, dengan berjalannya kurikulum 13, ini kan kita mencoba bahwa apa yang pola pikir siswa ini yang kita gali ya. Kenyataannya ketika kita mencoba menggali anak-anak yang notabene dari rumah oleh orang tua itu sudah drill soal dengan jawaban, drill soal dengan jawaban. Ini di kelas mengalami apa ya? Berbeda dengan anak yang lainnya. Nah, ini yang jadi persoalan itu Bapak. Jadi saya istilahnya mohon apa ini ya, solusi bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang tua, apalagi kalau bisa difasilitasi oleh dari dinas bagaimana kita mensosialisasikan kurikulum yang akan datang atau yang sudah berjalan. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup itu dulu Bapak ya. Jadi pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bu Suwati dari TKA Yani, selama ini Ibu sudah difasilitasi oleh Dignas mulai dari pendaftaran sampai menjadi guru penggerak. Nah, pertanyaannya ya sekolah penggerak, cadangan sekolah penggerak. Nah, yang ditanyakan, apakah saya harus ikut tes lagi jika nanti untuk melanjutkan, untuk kelanjutannya? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan Bu Sumiatun dari SD Blembeng 3, bagaimana menyosialisasikan kurikulum belajar kepada orang tua? Mungkin ada fasilitas atau difasilitasi oleh Dignas, karena selama ini orang tua ya dengan caranya memberikan arahan kepada putra-putrinya tidak sama, menganggap tidak sama dengan arahan-arahan atau bimbingan dari guru profesional saat ini. Mudah-mudahan nanti ada solusi bagaimana menyosialisasikan kurikulum belajar kepada ortu dari Dignas. Terima kasih, monggo Bapak. Matur nuwun. Yang penanya pertama dari TK Ayani, kaitannya dengan sekolah penggerak. Ya. Memang satu kewajiban kami untuk memfasilitasi penjenengan semua. Bahkan itu banyak teman-teman yang, Pak saya pengen ikut lomba ini, Pak saya pengen ikut ini, Pak buatkan statement. Hari itu datang ya saya layani, Pak bikinkan video untuk mendukung lomba saya pengen jadi kemarin pengawas kemarin 2. Kapan hari itu juga guru ya itu yang dari KPK, lomba dari KPK.
sepanjang saya ada di Dinas Pendidikan dan teman-teman bisa memfasilitasi, pasti tidak harus saya, pasti kita fasilitasi. Kaitannya dengan guru penggerak juga demikian. Bahkan sekolah penggerak, termasuk guru penggerak pun juga selalu kami kawal, dan kami juga selalu komunikasi dengan teman-teman penyelenggara Balai Besar Guru Penggerak BPGP yang ada di Jawa Timur. Kalau dulu kan ada di Pendem, sekarang kan jadi satu di Jawa Timur di Sidoarjo. Untuk penjenengan Ibu yang cadangan ya, pasti nanti kalau ada seleksi lagi pasti ada sebuah aturan lagi. Mudah-mudahan tidak perlu tes lagi Bu ya. Termasuk nyun sewu, ini sebelum saya ditanyakan juga. Kemarin teman-teman kita yang P3K ya, karena ini mumpung saya juga ingat P3K kemarin ada yang masuk passing grade tapi belum keterima karena saya mengambil di sekolah, katakanlah saya ngambil di sekolah Pandanwangi 1, ternyata nilai saya kalah grade-nya dengan yang pendaftar lainnya. Saya harus nunggu ya, waiting list, dan alhamdulillah kemarin mayoritas sudah ditempatkan ya. Semuanya butuh kesabaran Ibu nggih. Jadi karena saat itu, bahkan dulu saat itu janjinya ada tes lagi di gelombang 3. Tapi ternyata pemerintah kan buat kebijakan bahwa P3 di gelombang 3 ini cukup diambilkan yang passing grade. Risikonya memang ada yang di sini sudah lulus passing grade tapi tidak ada mata pelajaran yang ampuh atau formasinya. Akhirnya mereka bisa diterima, ada yang di Solo kemarin kalau nggak salah, bahkan ada yang di Kalimantan, diterima di Kalimantan, yaitu kembali lagi ke rezeki-rezekian. Sabar nggih Bu nggih. Nggih, kemudian yang kedua dari Blimbing 3 nggih. Blimbing 2, Blimbing 3. Blimbing 3, nggih. Ya, di sana sekolah yang diminati masyarakat, pasti wali muridnya kritis ya. Pasti itu. Karena di sana banyak yang minat di sana. Makanya nyun sewu Ibu, saya kan selalu menyampaikan baik lewat media massa maupun lewat apapun, saya selalu menyampaikan kita pasti dengan perubahan kurikulum ini yang menjadi kekhawatiran adalah orang tua siswa. Orang tua siswa masih untung Ibu, hanya mereka kok rapodo karo mbiyen. Jelas zamane wis beda kan gitu ya. Lah yang nanti yang lebih mungkin butuh pikiran ekstra buat kita adalah mereka yang bingung dikala diumumkan ada kurikulum baru. Lah nanti saya ngajarinya bagaimana, nanti anak saya bagaimana, itu yang mungkin lebih penanganan ekstra. Makanya di saat kami mengeluarkan statement media massa ataupun kami wawancara dengan teman-teman radio, TV, saya selalu menyampaikan udah untuk orang tua nggak perlu khawatir. Ini juga tugas penjenengan untuk mensosialisasikan kepada orang tua. Ya. Dan insya Allah kami juga menggandeng dengan teman-teman DPKM Dewan Pendidikan Kota Malang, programnya akan turun ke sekolah untuk memberi penjelasan kepada komite sekolah, kepada perwakilan dari masing-masing kelas. Nanti biar yang jelas kalau kami mensosialisasikan sejumlah orang tua yang punya siswanya di Kota Malang, pasti cara kami adalah lewat media massa ataupun kami kumpulkan lewat perwakilan-perwakilan. Kami selalu kok Bu. Dan insya Allah nanti di Hari Guru juga pasti akan kami sosialisasikan itu lewat radar, lewat media massa yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jangan khawatir Bu, tadi kalau ada orang tua yang protes kok enggak podo zaman dulu dengan dikasih pengertian Bu, duduk bareng tapi jenengan enggak usah emosi ya, dengan sabar kasih pengertian, yakinlah bahwa nanti mereka akan sadar, akan paham. Belum nanti Bu,
kalau kita terapkan ada dan tidaknya PR, pasti ada yang pro dan kontra. Kalau yang pro, wah seneng saya nggak ngajari, saya nggak perlu belajar lagi ngajari anak saya. Tapi nanti yang kontra, wah anak saya itu mengdolan terus nek bengi nek ora dikei PR, mestinya dikasih PR. Nah, pasti Bu, ini adalah tantangan kita bersama. Namanya pendidikan itu nggak ada benere, ya, banyak salahnya. Tapi yakinlah bahwa pekerjaan panjenengan mulia, mencerdaskan anak bangsa, dan insya Allah kalau panjenengan mengerjakannya, melakukannya dengan tadi profesional dan dengan ikhlas, insya Allah Tuhan tidak akan diam. Mungkin itu cukup nggih? Cukup ya? Nggih, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat teman-teman di lembaga panjenengan, buat keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Saya nitip kepada anak-anak bangsa, mutiara bangsa yang kelak nanti sekian tahun lagi kita nggak tahu, mereka pasti akan menjadi penerus kita untuk memamurkan negara Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan aplaus yang meriah pada Bapak Suarjana. Terima kasih pada Bapak Suarjana yang telah memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Alhamdulillah, apapun kurikulumnya, kalau kita melakukan atau melaksanakan guru, ya, melaksanakan sebagai guru profesional, pasti prestasi akan kita dapatkan. Insya Allah Bapak Ibu sebagai guru profesional, jaminannya adalah surga jannatun naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kita dapatkan hari ini. Sekali lagi selamat Hari Guru, ya. Dan perlu diingat betul yang tadi dikatakan oleh Bapak Suarjana, apapun kurikulumnya kita melakukan sebagai guru profesional, insya Allah apapun harapan Bapak Ibu akan tercapai, mudah-mudahan. Demikian, terima kasih Bapak, terima kasih kepada semuanya, dan perlu kami sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum.